para mitra pendataan dan mitra pengolahan BPS. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan untuk video pada kali ini akan saya informasikan kepada teman-teman tentang hal-hal apa saja yang membedakan antara mitra pendataan dan mitra pengolahan BPS. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam rekrutmen calon mitra statistik tahun 2024 ada 3 jabatan yang disajikan bagi calon mitra untuk memilih jabatan tugasnya, yaitu pertama sebagai mitra pendataan, yang kedua mitra pengolahan, dan yang ketiga sebagai mitra pendataan sekaligus mitra pengolahan. Untuk pilihan yang ketiga sebagai mitra pendataan sekaligus pengolahan, artinya teman-teman yang memilih jabatan sebagai petugas tersebut harus benar-benar mengetahui apa tugas dari mitra pendataan dan juga mitra pengolahan. Karena sebagai informasi untuk teman-teman, bagi kalian yang memilih jabatan di opsi ketiga, maka harus benar-benar mengetahui bagaimana tugasnya dan apa sih untuk perbedaan-perbedaan dari mitra pendataan dan pengolahan BPS. Ya baik, langsung saja hal-hal yang membedakan antara mitra pendataan dan juga mitra pengolahan BPS. Ya, saya rangkum menjadi 4 poin ya, dimana poin pertama, hal pertama yang membedakan antara mitra pendataan dan mitra pengolahan yaitu tugasnya. Dimana sebagai informasi untuk teman-teman, tugas dari mitra pendataan berarti mendata rumah tangga ataupun pelaku usaha, jadi sesuai dengan kegiatannya. Misal kegiatannya adalah sebagai contoh adalah sensus penduduk atau sensus pertanian ya, maka itu yang didata adalah rumah tangga. Tetapi kalau misalkan ada kegiatan misalkan kayak statistical business register atau yang lain atau IMK, maka yang didata itu pelaku usaha bukan rumah tangga. Jadi tugasnya mitra pendataan adalah mendata, bisa yang didata adalah rumah tangga, bisa saja juga pelaku usaha, tetapi dengan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan BPS. Sedangkan untuk mitra pengolahan, tugasnya yaitu mengolah hasil pendataan lapangan dari mitra pendataan, dan yang mengolah hasil pendataan lapangan ini ada yang memang dibagi menjadi dua petugas ya. Artinya ada yang masuk sebagai mitra pengolahan bisa saja sebagai petugas editing coding atau bisa saja sebagai tugas pengentry data. Jadi pengolahan ini, mitra pengolahan dibagi lagi menjadi editing coding ataupun pengentry data. Dan informasi tadi terlupa, untuk mitra pendataan di lapangannya juga dibagi menjadi dua, di mana ada sebagai PCL atau pencacah ataupun sebagai PML atau pengawas. Dan pengawas ini tugasnya yaitu mendampingi PCL atau memberikan atau mengawasi bagaimana kinerja PCL di lapangan. Poin kedua yang membedakan antara mitra pendataan dan mitra pengolahan yaitu tempatnya, tempat kegiatan ya, atau ya tempat bekerjanya. Kalau mitra pendataan, tempat untuk melakukan kegiatannya atau melaksanakan tugasnya itu berpindah-pindah pastinya sesuai dengan wilayah tugas dari seorang petugas. Misalkan yang didata adalah rumah tangga, maka mitra pendataan tugasnya itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Atau misalkan yang didata adalah pelaku usaha, maka yang harus didata yaitu dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain. Sedangkan untuk mitra pengolahan, tempat bekerjanya atau tempat melaksanakan tugasnya pastinya ada di dalam ruangan, dan ruangan ini pastinya ber-AC ya. Dan apabila memang mitra yang dilibatkan dalam suatu kegiatan sedikit, bisa saja untuk melaksanakan tugasnya tempatnya yaitu ada di kantor BPS kabupaten atau kota. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika mitra yang dilibatkan dalam suatu kegiatan adalah banyak, maka mitra pengolahan ini bertempat tugasnya di suatu tempat yang memang sudah disediakan BPS, misalkan ditunjuk di suatu mana seperti itu ya. Tapi pastinya untuk mitra pengolahan
tempat bekerjanya yaitu di dalam ruangan. Sementara kalau mitra pendataan kan di luar ruangan ya, karena dari rumah ke rumah atau dari pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain. Poin ketiga yang membedakan antara mitra pendataan dan mitra pengolahan yaitu jam kerjanya. Jadi jika mitra pendataan jam kerjanya itu fleksibel. Jadi sesuai dengan yang penting ini kuncinya adalah mitra itu selesai tepat waktunya dan memenuhi target. Jadi waktunya bisa saja pagi, bisa saja siang, atau bahkan sore atau malam. Karena kalau kita mitra pendataan mendata rumah tangga, katakanlah jika pagi hari kita datangi ternyata tidak di rumah, siang hari tidak di rumah, sore tidak di rumah, tidak menutup kemungkinan kita harus mendatanginya di waktu malam hari, di mana si responden itu ada di rumah. Jadi harus tergantung dari kondisi di lapangan, seperti halnya dengan pelaku usaha. Misalkan pelaku usahanya buka jam 10-an, berarti kita harus datang ya sesudah itu buka ya pelaku usahanya, atau bersedia untuk kita tanyai atau kita wawancarai sebagai respondennya. Dan untuk mitra pengolahan, jam kerjanya itu adalah sesuai jam kantor. Karena tadi tempatnya sudah saya sampaikan, berada di dalam ruangan ya, bisa di kantor PPS, bisa saja di suatu tempat yang memang sudah ditunjuk oleh PPS. Dan untuk jam kerjanya itu sesuai jam kantor, di mana untuk wilayah Indonesia Barat, yaitu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk bagian Indonesia lain, bisa tengah dan timur, itu menyesuaikan jam kantor pada umumnya. Poin keempat yang membedakan antara mitra pendataan dan mitra pengolahan adalah orang yang ditemui. Di mana untuk mitra pendataan, orang yang ditemui akan berbeda-beda, di mana mitra pendataan dituntut untuk berkoordinasi atau berkomunikasi terlebih pertama adalah kepada pemerintah desa setempat ya, atau kelurahan setempat, kemudian kepada ketua SLS, bisa RT atau paguyuban seperti itu, dan juga harus mendatangi dari rumah ke rumah atau pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain. Pastinya orang-orang yang ditemui setiap harinya atau setiap saatnya itu berbeda-beda. Jadi kemudian selain beda orangnya, pastinya orang-orang tersebut akan memiliki karakter yang berbeda juga, kemudian beda tanggapannya, beda respon juga. Jadi ini pastinya akan menambah banyak pengalaman bagi mitra pendataan di lapangan. Sedangkan untuk mitra pengolahan, orang-orang yang ditemui adalah selalu sama ya, karena setiap hari misalkan di waktu tugasnya hanya datang ke tempat yang sudah disediakan, melaksanakan tugasnya mengolah data, kemudian yang ditemui ya sama, sesama petugas pengolahan di dalam suatu ruangan dan juga paling pengawas dari kegiatan tersebut. Jadi kira-kira teman-teman lebih cocok yang mana ya? Menjadi mitra pendataan kah? Atau menjadi mitra pengolahan kah? Atau bisa teman-teman tulis pengalaman kalian selama menjadi mitra PPS, yaitu sebagai mitra pendataan atau mitra pengolahan, atau bahkan sebagai keduanya, mitra pengolahan, pendataan dan juga mitra pengolahan. Silahkan tulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Dan selain perbedaan yang saya sampaikan, 4 pembeda bagi mitra pendataan dan pengolahan tadi, ada persamaannya loh antara mitra pendataan dan mitra pengolahan, di mana persamaannya yang pastinya sebagai mitra PPS harus sama-sama siap untuk bekerja di bawah tekanan dan harus memenuhi target yang ditentukan. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.